Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari terbenam di ufuk barat, menyiratkan awal petualangan Sunan Kalijaga yang penuh misteri. Di sebuah pondok kecil di tengah hutan, Sunan Kalijaga tengah mendalami ilmu agama, tidak menyadari bahwa takdirnya akan segera berubah. Dalam keheningan malam, sebuah cahaya terang muncul, menggantikan kegelapan yang melingkupi pondoknya. Muncullah sosok tua bijak berjubah putih, Sunan Gunung Jati, guru dan penuntun rohaniah Sunan Kalijaga. Kalijaga, waktu telah tiba untuk memenuhi takdirmu yang besar, ucap Sunan Gunung Jati dengan penuh kebijaksanaan. Ya, guru. Apa yang saya harus lakukan? Tanya Sunan Kalijaga dengan penuh rasa hormat. Sunan Gunung Jati tersenyum, engkau akan pergi ke pantai selatan untuk mendapatkan pusaka dari Nyi Roro Kidul. Ini adalah misi yang diberikan oleh takdir dan untuk keselamatan kerajaan. Sunan Kalijaga mengangguk setuju, namun raut wajahnya seketika berubah ketika Sunan Gunung Jati menambahkan, dan satu lagi, Kalijaga. Nyi Roro Kidul ini adalah calon istrimu. Sunan Kalijaga membulatkan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Istri? Guru, saya masih terlalu muda untuk menikah. Sunan Gunung Jati tertawa lepas, jangan terlalu serius, Kalijaga. Ini adalah ujian besar, dan terkadang, takdir membawa kejutan yang tak terduga. Ingatlah, dalam setiap petualangan, ada pelajaran berharga yang menanti. Dengan penuh semangat dan rasa penasaran, Sunan Kalijaga bersiap-siap menghadapi petualangan yang tak terduga ini. Baik, Guru. Saya siap menerima ujian ini, meskipun harus menikah dengan makhluk gaib sekalipun. Sunan Gunung Jati tersenyum, ingatlah, Kalijaga, humor adalah sahabat terbaikmu dalam menjalani takdir yang rumit ini. Selamat bertualang, dan jangan lupa tertawa di tengah jalan. Dengan senyum di wajahnya, Sunan Kalijaga melangkah keluar dari pondoknya menuju perjalanan yang penuh misteri dan keajaiban. Takdirnya pun kini telah terpintal dengan benang yang tidak terduga. Bab 2, Perjalanan Sunan Kalijaga ke Pantai Selatan. Sunan Kalijaga memulai perjalanannya ke pantai selatan dengan penuh semangat, namun juga kebingungan yang masih membayangi pikirannya. Saat melintasi hutan-hutan yang gelap, dia terus merenung tentang misi yang diberikan oleh guru dan pemikiran aneh tentang pernikahan dengan makhluk gaib. Tiba di tepi pantai selatan, Sunan Kalijaga mendapati ombak yang menggulung dengan gagahnya. Di kejauhan, terlihat megahnya istana Nyi Roro Kidul yang berkilauan di bawah sinar bulan. Selamat datang, Sunan Kalijaga, sambut Nyi Roro Kidul dengan suara lembutnya, muncul dari dalam ombak. Sunan Kalijaga, masih terpesona oleh keindahan Nyi Roro Kidul, menjawab dengan penuh hormat, terima kasih, Nyi. Saya datang atas perintah guru untuk meminjam pusaka yang akan membantu melawan Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul tersenyum, namun, sayangnya, engkau harus membuktikan bahwa engkau adalah pilihan yang tepat. Guru perlu melihat kesungguhanmu. Sunan Kalijaga mendesah ringan, tentu saja, Nyi. Apa yang harus saya lakukan? Nyi Roro Kidul memandangnya tajam, buktikan cintamu padaku dengan mencari tasbih kecubung wulung dari Laut Merah. Sunan Kalijaga terkejut, dari Laut Merah. Bagaimana mungkin? Dengan senyum misterius, Nyi Roro Kidul menjawab, itulah ujianmu. Kau harus menemukan tasbih itu untuk membuktikan kesetiaanmu. Sunan Kalijaga, tanpa ragu, mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Laut Merah. Namun, sebelum berangkat, ia berpikir, mencari tasbih dari Laut Merah untuk membuktikan cinta. Guru sungguh memiliki selera humor yang unik. Di perjalanan menuju Laut Merah, Sunan Kalijaga bertemu dengan makhluk laut yang berbicara, "Hei, Sunan Kalijaga, mendengar kau mencari tasbih dari Laut Merah. Aku bisa membantu, tapi pertama, dengarkanlah leluconku." Tersenyum, Sunan Kalijaga setuju mendengarkan lelucon makhluk laut tersebut, membawa sedikit tawa dalam perjalanannya menuju ujian kesetiaan yang tak terduga. Bab 3, Restu dan Tantangan. Sunan Kalijaga tiba di Laut Merah, dihadapkan pada keindahan yang memukau. Namun, tugasnya untuk mencari tasbih kecubung wulung tidaklah mudah. Dengan penuh tekad, dia duduk di pinggir pantai untuk merenung dan meminta petunjuk dari Allah. Saat dalam meditasi, tiba-tiba muncul 3 sosok bangsawan yang misterius. Mereka menyapa dengan hormat, "Sunan Kalijaga,
kami diutus oleh Ratu Bilqis. Ikuti kami akan membantu mendapatkan tasbih yang kau cari." Sunan Kalijaga mengangguk, mengikuti ketiga sosok bangsawan itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di pinggir Laut Merah yang tenang. Di sana, mereka disambut oleh Ratu Bilqis dari bangsa siluman. "Sunan Kalijaga, engkau adalah tamu istimewa. Aku akan memberikanmu tasbih Kecubung Wulung sebagai hadiah." Dengan penuh kehormatan, Sunan Kalijaga menerima tasbih tersebut dari tangan Ratu Bilqis. "Terima kasih, Ratu. Ini adalah anugerah yang sangat berharga." Ketiga sosok bangsawan itu pun mengantarnya kembali ke tepi pantai selatan. Namun, sebelum berpisah, mereka memberikan pesan, "Ingatlah, Sunan Kalijaga, cinta sejati tak hanya diuji oleh kata-kata, tetapi oleh perbuatan dan kesetiaan." Kembali ke istana Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga menyerahkan tasbih Kecubung Wulung itu. Nyi Roro Kidul tersenyum puas, namun dengan serius berkata, "Tasbih ini hanya bisa dimiliki oleh suamiku. Apakah engkau bersedia menikah denganku bukan karena nafsu, melainkan atas nama Islam?" Sunan Kalijaga, patuh pada guru dan teguh pada prinsip agamanya, menjawab, "Iya, Nyi. Saya bersedia menikah atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Sunan Gunung Jati yang menyaksikan dari kejauhan memberikan restu, "Wahai Sunan Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Nyi Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Sementara Sunan Kalijaga setuju, Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tajam, "Namun, Sunan Kalijaga, apakah engkau sungguh-sungguh mencintaiku?" Sunan Kalijaga tersenyum penuh keyakinan, "Nyi Roro Kidul, bukan hanya karena tugas atau nama Islam, tetapi karena di antara kita ada keikhlasan dan cinta yang tumbuh bersama." Nyi Roro Kidul tersenyum puas, "Kalau begitu, kita bersiap-siap untuk pernikahan yang akan datang." Begitu penegasan diucapkan, suasana istana penuh dengan tawa dan keceriaan. Sunan Kalijaga, dengan humor dan keberanian, berhasil melewati ujian kesetiaan dan mendapatkan restu untuk pernikahannya yang tak terduga dengan Nyi Roro Kidul. Bab 4. Ujian Kesetiaan. Persiapan pernikahan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menjadi pembicaraan hangat di seluruh kerajaan. Namun, Nyi Roro Kidul merasa bahwa sebelum pernikahan itu terjadi, Sunan Kalijaga harus melewati ujian kesetiaan yang lebih lanjut. Suatu hari, Nyi Roro Kidul memanggil Sunan Kalijaga ke istana pribadinya. Dengan sorot mata tajam, Nyi Roro Kidul memberikan misi baru padanya. "Sunan Kalijaga, engkau harus membuktikan kesetiaanmu. Cari tasbih Kecubung Wulung dari Laut Merah." Sunan Kalijaga terkejut, "Tapi Nyi, saya sudah mendapatkan tasbih itu sebelumnya." Nyi Roro Kidul tersenyum misterius, "Namun, kali ini tasbih itu harus kau dapatkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan satu lagi, tasbih itu harus kau ambil di kedalaman laut, bukan hanya di tepi pantai." Sunan Kalijaga mengangguk dengan tekad, "Baik, Nyi. Saya akan menjalankan misi ini untuk membuktikan kesetiaan dan cintaku padamu." Dengan berbekal keyakinan dan semangat, Sunan Kalijaga memulai perjalanan baru ke Laut Merah. Namun, kali ini, ujiannya lebih sulit. Dia harus menyelam ke dalam lautan yang dalam untuk mencari tasbih tersebut. Di tepi laut, Sunan Kalijaga bertemu dengan seekor ikan ajaib yang bisa berbicara. Ikan itu berkata, "Sunan Kalijaga, aku dapat membantumu mencari tasbih di kedalaman laut, tapi tentu saja dengan imbalan." Dengan senyum, Sunan Kalijaga bertanya, "Apa imbalannya?" Ikan itu menjawab sambil tertawa, "Berikan aku cerita lucumu. Aku jarang mendengar cerita dari dunia manusia." Sunan Kalijaga tertawa ringan, "Baik, ikan. Ini dia ceritaku." Dan ia pun mulai menceritakan kisah-kisah lucu yang pernah ia alami selama perjalanan hidupnya. Setelah mendengar cerita-cerita itu, ikan memberikan bantuan dan memandu Sunan Kalijaga ke kedalaman laut. Di sana, di antara rumputan laut yang indah, Sunan Kalijaga menemukan tasbih Kecubung Wulung yang diinginkan. Dengan tasbih itu di tangan, Sunan Kalijaga kembali ke tepi pantai dan menyampaikannya pada Nyi Roro Kidul. Dengan penuh kebahagiaan, Nyi Roro Kidul berkata, "Kau melewati ujian ini dengan baik. Kesetiaan dan keceriaanmu membuatmu pantas menjadi pendamping hidupku.
Tasbih kecubung wulung itu tidak hanya menjadi simbol cinta, tetapi juga tanda bahwa Sunan Kalijaga telah melewati ujian kesetiaan yang sulit dengan penuh kebijaksanaan dan humor. Dengan itu, langkah mereka menuju pernikahan semakin dekat. Bab 5, Pernikahan dan Pertempuran. Hari pernikahan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul tiba. Istana pantai selatan dipenuhi dengan keceriaan dan persiapan untuk acara besar ini. Sunan Kalijaga, dengan pakaian istimewa, menunggu dengan degupan hati yang cepat di ruangan pernikahan. Nyi Roro Kidul, yang datang dengan penuh kemuliaan, mengenakan gaun yang berkilauan seolah merefleksikan warna laut. Mereka saling memandang, mata mereka penuh dengan cinta dan harapan untuk masa depan yang bersama-sama. Sunan Gunung Jati, yang juga hadir, memberikan wejangan terakhir, "Wahai Sunan Kalijaga, pernikahan ini bukan hanya ikatan dua insan, tetapi juga ikatan dua misi besar, cinta dan tugas sebagai pelindung kerajaan." Pernikahan pun berlangsung dengan hikmat. Di tengah-tengah upacara, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul saling berjanji untuk saling mendukung dan mencintai, tidak hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam ujian dan perjalanan yang mungkin akan mereka hadapi. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama. Sebuah berita mendebarkan tiba, Prabu Siliwangi telah menyerang kerajaan, menciptakan kekacauan di seluruh negeri. Sunan Kalijaga, meskipun baru saja menikah, segera bersiap-siap untuk pertempuran. "Demi keamanan kerajaan, aku harus melindungimu, Nyi," ucap Sunan Kalijaga sambil mencium dahi Nyi Roro Kidul. "Berhati-hatilah, suamiku." "Pulanglah dengan selamat," jawab Nyi Roro Kidul dengan penuh keprihatinan. Pertempuran yang mendebarkan pun dimulai. Sunan Kalijaga, bersama pasukannya, berhadapan dengan pasukan Prabu Siliwangi. Pusaka tombak cakra langit yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul menjadi senjata utama yang memancarkan cahaya keberanian. Dalam pertempuran sengit, Sunan Kalijaga berhasil mengalahkan Prabu Siliwangi dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang diberikan oleh pusaka tersebut. Kemenangan mereka tidak hanya melambangkan keberhasilan dalam pertempuran, tetapi juga awal dari era keadilan dan perdamaian di kerajaan. Setelah pertempuran usai, Sunan Kalijaga kembali ke istana dengan senyum kemenangan. Nyi Roro Kidul menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Pusaka tombak cakra langit pun dikembalikan ke keraton pantai selatan sebagai tanda perdamaian. Dalam suasana syukur, mereka berdua bersama-sama memandang ke arah laut, mengenang perjalanan panjang yang mereka lewati bersama, dari ujian kesetiaan hingga pertempuran yang menentukan, dan merayakan kebahagiaan pernikahan mereka serta kedamaian yang kini merajai kerajaan. Bab 6, Pemberian Pusaka Agung. Ketika suasana damai kembali menyelimuti kerajaan pantai selatan, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul bersama-sama pergi menemui Sunan Gunung Jati untuk melaporkan keberhasilan mereka. Di hadapan guru mereka, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul bercerita tentang perjalanan mereka, ujian kesetiaan, dan pertempuran melawan Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati tersenyum bangga, "Kalian berdua telah membuktikan keteguhan iman dan keberanian. Kerajaan ini berhutang banyak pada kalian." Dalam suasana penuh hormat, Sunan Kalijaga menyerahkan pusaka tombak cakra langit pada guru mereka. Namun, Sunan Gunung Jati tidak berhenti di situ. Dengan penuh kebijaksanaan, ia mengambil sebuah tombak lainnya dan meletakkannya di atas pusaka yang sudah ada. Inilah pusaka yang baru, Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Tombak ini menggambarkan persatuan kekuatan spiritual dan perlindungan kerajaan. Sunan Kalijaga, Nyi Roro Kidul, dan pusaka ini adalah penjaga perdamaian pantai selatan, ucap Sunan Gunung Jati. Pusaka yang baru ini memiliki 9 cabang dan 1 jalur runcing di sampingnya, menciptakan kesan keagungan dan kekuatan yang tak tertandingi. Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menyaksikan dengan penuh kagum. Sunan Gunung Jati melanjutkan, tombak ini bukan hanya sebagai alat perang, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan keadilan. Jagalah kerajaan ini dengan bijaksana, dan tetaplah setia pada nilai-nilai Islam. Dengan tangan bersatu, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menerima Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Mereka berjanji akan menjaga kerajaan dengan segenap kebijaksanaan dan cinta, serta merawat perdamaian yang telah mereka perjuangkan bersama.
Pusaka yang baru ini akan menjadi saksi bisu bagi keberanian, kesetiaan, dan cinta mereka, sekaligus menjadi penjaga keamanan dan keadilan di Kerajaan Pantai Selatan. Dengan perasaan penuh tanggung jawab, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul bersama-sama melangkah menuju masa depan yang cerah, membawa serta harapan dan kebahagiaan bagi seluruh kerajaan. Bab 7. Kesudahan dan Pembelajaran. Hari-hari damai berlalu di Kerajaan Pantai Selatan. Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul hidup bahagia, mengabdi pada tugas sebagai penjaga perdamaian dan keadilan. Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit selalu bersinar di keraton, mengingatkan semua orang akan kebijaksanaan dan perlindungan yang mereka perjuangkan. Suatu hari, Sunan Kalijaga duduk di atas singgasana kerajaan, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. Nyi Roro Kidul datang menghampirinya dengan senyum lembut di wajahnya. "Sunan Kalijaga, apakah kau pernah menyesal menjalani semua ujian dan perjuangan ini?" tanya Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga tersenyum, "Tidak pernah, Nyi. Setiap ujian membawa pelajaran berharga. Mereka membuat kita lebih kuat dan bijaksana. Dan, tentu saja, humor selalu menjadi sahabat setia dalam menjalani takdir ini." Nyi Roro Kidul tertawa, "Benar sekali. Takdir seringkali membawa kejutan yang tidak terduga, dan humor membantu kita menjalani segala cobaan dengan ringan." Mereka berdua duduk bersama, melihat kerajaan yang sejahtera di bawah perlindungan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dalam kesunyian, Sunan Kalijaga berkata, "Kita telah melewati banyak cobaan, Nyi. Namun, takdir selalu membawa kita pada tempat yang tepat." Nyi Roro Kidul menyentuh lembut tangan Sunan Kalijaga, "Dan cinta kita, Sunan, menjadi pilar kebahagiaan dan ketenangan di kerajaan ini." Dengan mata yang penuh kasih, Sunan Kalijaga menambahkan, "Mungkin takdir membawa kita bersama untuk membangun sebuah cerita yang penuh hikmah. Dan melalui perjuangan, kita menemukan bahwa kehidupan yang penuh makna adalah hasil dari cinta, kesetiaan, dan kebijaksanaan." Kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul pun berlanjut, menjadi inspirasi bagi generasi yang datang. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa takdir mereka membentuk kisah yang menggambarkan keindahan dari perpaduan antara sejarah, tradisi Islam, dan imajinasi yang membawa hikmah bagi seluruh kerajaan dan beyond. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.